berharap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Oke, untuk hari ini kita ketemu kembali dalam kegiatan pertemuan kita hari ini yang sama. Sebelum mulai kegiatan kita, ada baiknya kita awali dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dengan berdoa bersama. Artis pimpin. Franciscus Alfian Sena, Hadir, Bu. Jeronimo Jovea, Hadir, Bu. Renata Putri Beko, Hadir, Bu. Valentina Swidega, Hadir, Bu. Maribel Francisca Abu, Hadir, Bu. Sofia Boga, Hadir, Bu. Alexander Goa, Hadir, Bu. Angelina Dai, Hadir, Bu. Belarni Musti Basni, Hadir, Bu. Donatus Panila, Hadir, Bu. Guido Lentorius Meno, Hadir, Bu. Christianus Eswada, Hadir, Bu. Pedro Violianus Beni, Hadir, Bu. Julian Mawaao, Hadir, Bu. Teresia Fea. Hadir, Bu. Ada semua ya? Baik. Kita sebelum mulai dengan kegiatan selanjutnya, kita menyanyikan sebuah lagu wajib. Pani, Ibu minta pimpin doa. Kita menyanyikan lagu kebangsaan. Kita akan mulai dengan pembelajaran kita hari ini. Masih tema yang sama, yaitu mobilitas sosial. Temanya dampak mobilitas sosial. Tapi sebelum Ibu lanjutkan kembali materi yang sudah kita lalui dari pertemuan sebelumnya. Apa itu mobilitas sosial? Ya, Jupe. Mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan satu ke lapisan yang lain. Ya, mobilitas sosial perpindahan posisi seseorang atau kelompok dari status sosial yang satu ke status sosial yang lain. Ya, terima kasih Jupe. Mobilitas sosial terdiri dari berapa macam? Dua. Apa saja? Dua macam. Vertikal. Dan horizontal. Vertikal dibagi atas berapa macam? Dua macam.
Apa saja itu? Vertikal ke atas dan vertikal ke bawah. Vertikal ke atas dengan vertikal ke bawah. Ya. Jadi ada dua mobilitas vertikal, vertikal ke atas dan vertikal ke bawah. Jadi itu tentang bentuk dari mobilitas sosial. Jadi pertemuan kita minggu lalu masih ingat? Masih. Apa itu? Tentang apa? Mobilitas sosial. Saluran mobilitas sosial. Saluran mobilitas sosial itu terdiri dari berapa macam? 8 macam. Apa-apa saja 8 macam itu? Satu yang borong. Ya, Atris? 1. Angkatan bersenjata. Angkatan bersenjata. Ya, Angel? Lembaga keagamaan. Lembaga keagamaan. Stefani? Lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan. Rinto? Organisasi politik. Organisasi politik. Tio? Organisasi ekonomi. Organisasi ekonomi. Ada lagi? Ada. Ya, Julian? Organisasi keahlian. Organisasi keahlian. Lagi berapa? 2. Siapa yang tahu lagi 2 tuh? Ya, Organisasi perkawinan. organisasi perkawinan. Ya, yang terakhir, Maribel? Olahraga. Organisasi olahraga. Jadi itu merupakan saluran mobilitas sosial yang kita sudah pertemuan minggu lalu. Terima kasih kalau kalian masih ingat dengan materi minggu lalu. Jadi untuk minggu ini kita dengan dampak mobilitas sosial. Dampak mobilitas sosial terdiri dari 2 kompetensi dasar, Itu yang pertama menganalisis pengaruh interaksi sosial. Yang kedua menyajikan hasil analisis tentang pengaruh interaksi sosial, dengan tujuan pembelajarannya sebagai berikut. Jadi tujuan pembelajaran dari dampak-dampak mobilitas sosial itu ada 2. Jadi satu orang baca, ya, Yani. Menguraikan dampak mobilitas sosial kaitannya dengan COVID-19. Ya, menguraikan dampak mobilitas sosial kaitan dengan COVID-19. Ya, Tio. Membuat resume tentang perbandingan kehidupan sebelum dan pada masa COVID-19. Membuat resume tentang perbandingan kehidupan sebelum daripada masa COVID-19. Jadi itu yang akan kita bahas tentang dampak mobilitas sosial hari ini berkaitan dengan COVID-19. Sekarang ini kita sedang dilanda dengan apa? Coronavirus atau yang disebut dengan COVID-19. Kenapa sampai bisa disebut COVID-19? Satu orang, yang boleh, yang Yani. Karena coronavirus pertama kali muncul di awal Desember 2019. Karena coronavirus muncul di awal Desember tahun 2019. Ada lagi yang lain? Ya, Atris? Corona ada pada tahun 2019 di Wuhan dan masuk di Indonesia pada tahun 2020 awal Januari. Ya. Corona pertama kali menurut Atris, corona pertama kali itu di awal bulan Desember, awal bulan Desember tahun 2019 dan masuk ke Indonesia yaitu awal tahun 2020, tepatnya bulan Januari. Kenapa bisa dinamakan dengan COVID-19? Karena virus itu datang dan ada hadir di dunia ini pada tahun 2019. Awalnya yang pertama kali itu muncul di Cina, di negara Cina sana, tepatnya di kota Wuhan. Terdiri dari 2. Apa saja? Ya, dampak positif dengan dampak negatif. Ya, perhatikan di papan situ. Dampak positifnya itu ada 3, mendorong seseorang untuk lebih maju. Yang kedua, mempercepat tingkat pertumbuhan sosial. Dan
Dan yang ketiga, meningkatkan integrasi sosial. Jadi dampak positif mobilitas sosial itu pertama mendorong seseorang untuk lebih maju. Yang kedua itu mempercepat tingkat perubahan sosial. Yang ketiga meningkatkan integrasi sosial. Dampak negatifnya itu ada dua, terjadinya konflik dan gangguan psikologis. Terjadinya konflik itu seperti apa? Dalam dampak mobilitas sosial. Karena apa? Misalnya hidup di dalam masyarakat. Misalnya satu orang si A di contoh membangun sebuah kios. Lalu si B, datang si B, dia membangun toko, bukan kios yang kecil tapi dia langsung ke toko. Misalnya Mas bangun toko. Aki si A ini berkecil hati toh. Mulai dia sudah bangunnya besar, sana si kecil. Berkecil hati, mungkin caranya bagaimana supaya ada pertentangan antara si A dengan si B. Ada masalah kecil, sepele saja, akhirnya terjadinya konflik ya. Terjadi konflik, ribut sudah. Yang ribut itu yang dikatakan dengan konflik. Itu terjadinya konflik di tengah masyarakat. Yang kedua, dampak negatif yang kedua adalah gangguan psikologis. Gangguan psikologis itu seperti apa? Ada yang tahu? Stres. Stres itu kenapa? Orang stres pasti kena ada gangguan. Ya toh? Kenapa sampai stres? Ya, misalnya dalam pekerjaan. Gua ambil contoh, seorang kepala sekolah. Tiba-tiba kepala sekolah itu diturunkan jabatannya menjadi guru biasa. Karena tidak bisa menerima kenyataan, akhirnya stres, gila. Jadi terjadilah gangguan psikologis. Itu dari dua dampak dari mobilitas sosial. Sekarang kita masuk ke materi kita yang berkaitan dengan tujuan itu, yaitu tentang apa tadi? Dampak COVID-19 ya. Perhatikan bersama-sama. Dampak dari COVID-19. Bentuk COVID coronavirus itu bentuknya seperti ini, perhatikan di papan. Dia bentuknya seperti bola, seperti apa? Bentuknya seperti bola ya. Bola bentuknya bulat, mau bola pingpong, mau bola voli, bola kaki, bentuknya seperti itu. Sesudah bentuknya bulat harus ada macam duri ya. Itu yang gerobot tidak punya hati. Dia akan masuk ke dalam tubuh, itu menghendaknya di paru. Karena orang yang kena COVID itu ganggunya melalui pernapasan. Itu kena COVID melalui. Jadi dengan dampak yang ada ini, dampak COVID ini, semuanya mobilitas penduduk itu mengubah mobilitas penduduk menjadi dalam bentuk pembatasan. Gara-gara apa? Gara-gara COVID-19 itu corona yang kita dengan corona. Jadi pembatasan itu dalam bersifat seperti apa? Membatasi perjalanan biasa disebut dengan social distancing. Jadi pemerintah Indonesia mengeluarkan suatu kebijakan untuk membatasi orang untuk melakukan perjalanan dengan social distancing. Dan Presiden kita Jokowi mengubah undang-undang menjadi undang-undang darurat untuk mencegah penyebaran virus corona atau COVID-19 itu dengan cara PSBB. Apa itu PSBB? Pembatasan sosial berskala besar. Pembatasan sosial berskala besar. Terus dari pembatasan sosial berskala besar ini apa yang harus kita lakukan supaya jangan menyebar? Setelah pemerintah mengeluarkan aturan bahwa PSBB itu, jadi apa yang harus kita lakukan? Tetap di rumah, menaati protokol kesehatan. Ya, Eceng bilang mentaati protokol kesehatan dengan cara menerapkan 3M. Apa itu 3M?
sampai di sekolah-sekolah itu harus libur ya. Bukan libur tetapi dirumahkan. Belajar di rumah. Ada yang secara daring dan ada secara luring. Jadi itu gara-gara COVID ya, itu menimbulkan mobilitas sosial di tengah masa masyarakat. Bagaimana cara kita mencegah COVID-19? Ada yang tahu? Menerapkan 3M tadi ya. Terus mencuci tangan. Bagaimana cara mencuci tangan yang benar? Cara mencuci tangan yang benar, Kirsan ada. Bagaimana? Berdiri, peragakan kepada teman-teman cara mencuci tangan yang benar itu seperti apa? Bisa? Bisa tidak pernah cuci tangan, bisa? Sekarang ini kita dianjurkan harus mentaati protokol kesehatan dengan cara 3M tadi. Berarti memakai masker. Bawa masker semua hari ini? Ada yang tidak pakai. Seharusnya pakai. Selalu mengenakan. Omong dulu baru buka. Cara mencuci tangan yang benar. Perhatikan di sini, ibu praktek. Baru dibilas dengan air yang mengalir. Bilas dengan air yang mengalir, bukan air yang tertampung. Nanti tertampung virusnya tertanam lagi di situ. Setelah bilas terus lap dengan tisu atau kain. Jadi kalau tidak ada kain tinggal angin saja. Jadi itu perhatikan. Ini bagaimana cara kita mencegah sehingga COVID virus atau COVID-19 ini tidak datang ya. Baik. Mengenai virus itu sendiri, Ibu sudah jelaskan. Sekarang kita akan masuk ke diskusi kelompok ya. Diskusi kelompoknya tentang COVID, dampak-dampak mobilitas sosial dengan materi yang Ibu jelaskan tadi. Sebelum itu amat bila dulu gambar-gambar ini. Ini soal yang akan kita diskusikan nanti. Amatilah gambar apa saja yang saat ini pada masa pandemi. Sekarang Ibu akan melakukan
nama 3 gambar itu yang disiapkan itu terus dan itu sudah. Hah? Sudah. Sudah? Sudah? Sudah. Ya, oke. Sudah selesai diskusi. Sekarang masing-masing wakil kelompok untuk melaporkan hasil diskusi. Tentukan satu orang wakil untuk melaporkan hasil diskusi kalian. Yang kelompok 1 siapa? Kelompok 1 maju. Kelompok 2. Kelompok 3.
teman kalian masing-masing yang mewakili masing-masing kelompok atau melaporkan hasil diskusi. Untuk kelompok 1, perhatikan bersama-sama yang lain. Perhatikan dari ribut. Soal nomor 1 kelompok 1. Uraikanlah dampak positif dan negatif dari mobilitas sosial. Ya, kelompok 1 diberi kesempatan kepada kelompok 1. Kesempatan yang diberikan kepada saya dan perwakilan dari kelompok 1. Dampak positif dan negatif dari mobilitas sosial. 1. Dampak positif. Memacu seseorang untuk maju. Mempercepat tingkat perubahan sosial. Meningkatkan integrasi sosial. Dampak negatif. Terjadinya konflik, gangguan psikologis. Itu hasil kelompok 1 hasil diskusi kelompok 1. Terima kasih Julia sudah mewakili kelompok 1. Kita beri aplaus untuk kelompok 1. Terima kasih Julia untuk soal nomor 1 tentang dampak positif dan negatif dari mobilitas sosial. Untuk soal nomor 2 itu ada 2 jawaban. Jadi sudah perhatikan gambar tadi. Sudah diamati gambar tadi. Ini gambar untuk soal nomor 2. Itu kelompok 2 Kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari mengamati gambar. Ibu beri kesempatan kepada kelompok 2 untuk menjelaskan setelah kalian mengamati gambar, itu gambar apa saja dan aktivitas apa saja yang dilakukan oleh gambar 1 itu. Silakan kelompok 2 melaporkan hasil diskusi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Gambar 1. Menurut pengamatan kami, gambar 1 menceritakan tentang pembelajaran yang dilakukan di sekolah-sekolah secara tatap muka sebelum adanya COVID-19. Namun, setelah adanya COVID-19, pembelajaran berubah menjadi pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Ada juga pembelajaran di titik-titik tertentu yang telah ditentukan sesuai dengan tempat tinggal. Sekian hasil laporan kami. Baik, itu hasil diskusi dari kelompok 2 Kita beri aplaus kepada kelompok 2. Terima kasih. Menurut kelompok 2, gambar yang mereka amati untuk gambar 1 itu kegiatan yang dilakukan sebelum apa? COVID-19. Jadi setelah terjadinya COVID-19 ini, jadi gambar-gambar itu yang dilakukan di lembaga ini menerangkan di lembaga pendidikan Jadi yang dilakukan ada itu sekelompok yang ditentukan seperti yang kita lakukan di sini itu BDR, belajar di rumah yang membentuk kelompok-kelompok tertentu untuk belajar di rumah siapa yang ditentukan itu membentuk kelompok. Terus yang kedua itu belajar dari rumah. Itu belajar dari rumah melalui jaringan internet. Itu ada yang hanya memakaikan. Yang gambar yang ketiga kalau kita perhatikan bersama-sama itu mungkin tugas yang dikirimi oleh guru melalui grup WA. Yang ketiga itu tatap muka langsung itu melalui Google Classroom Jadi kalau Google Classroom itu seperti itu. Kita dengan layar monitor berupa HP atau tablet atau laptop. Itu belajar secara langsung, gurunya berada di balik sebelah melalui memberi materi melalui media sosial dan kita sebagai siswa itu mendengarkan juga melalui media sosial. Itu yang dikatakan dengan daring itu untuk gambar 1 yang diamati dan dipresentasikan oleh kelompok 2. Gambar yang kedua ini kelompok 3.
Ya, silakan kelompok 3 laporkan hasil diskusi setelah mengamati gambar kedua ini. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya mewakili kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Gambar 2, menurut kelompok kami untuk gambar 2, kami mengambil kesimpulan bahwa sebelum COVID semua orang bekerja dari kantor atau perusahaan masing-masing. Namun setelah COVID-19 maka sistem itu diganti menjadi bekerja di rumah. Tetapi ada juga sebagian pegawai swasta yang tetap bekerja di perusahaan tertentu, namun dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Sekian hasil diskusi kami. Oke, terima kasih untuk hasil laporannya kelompok 3. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok 3. Terima kasih. Kelompok 3 telah Angel telah mewakili kelompok 3 untuk menghasilkan laporan diskusi setelah mengamati gambar yang disiapkan. Dan menurut kelompok 3 bahwa sebelum terjadinya COVID-19, orang bekerja, aktivitas yang dilakukan oleh ini sepertinya bekerja di kantor, itu bekerja secara normal. Tapi setelah adanya COVID-19 ini, orang mulai melakukan pembatasan. Jadi bekerja di rumah, seperti kita perhatikan bersama dalam gambar itu, seorang ibu yang melakukan pekerjaan kantornya di rumah sambil menjaga anak, bekerja di rumah. Tapi ada kantor-kantor tertentu itu tetap melakukan pekerjaannya di kantor, tetapi tetap mentaati protokol kesehatan, itu dengan memakai masker. Terus di kantor juga sudah dibuat pembatasan untuk menjaga jarak. Oke, baik, itu adalah hasil diskusi dari tiga kelompok. Terima kasih. Silakan kembali ke kelompok masing-masing. Baik, setelah melaporkan hasil diskusi dari 3 kelompok, kita bersama-sama melihat kesimpulan dari dampak-dampak mobilitas. Jadi dampak ada 2, dampak positif dengan dampak negatif. Jadi dampak positif itu mendorong seseorang untuk maju, mempercepat tingkat perubahan sosial, meningkatkan integrasi sosial. Dan dampak negatif itu terjadinya konflik dengan gangguan psikologis. Jadi itu adalah materi kita hari ini. Jadi materi kita berakhir sampai di sini. Untuk menguji kemampuan peserta anak-anak, selama sudah dari kita dapat materi dan mobilitas sosial itu, mulai dari pengertian sampai dengan dampak mobilitas sosial. Untuk materi mobilitas sosial ini, Ibu akan membagi soal evaluasi untuk kalian kerjakan. Baik, di rumah nanti kegiatan kita hari ini, kita tutup kegiatan kita hari ini dengan doa. Satu orang memimpin doa. Kita manusia berdoa dalam nama Bapa pluralisme masyarakat Indonesia.